Salam sehat, Radar Kesmas, radarnya seputar kesehatan. Halo warga Kesmas Unusa, perkenalkan saya Nisa Anindita sebagai host dari karya perdana Radar Podcast Hima IKM Unusa. FYI, kita akan membuat podcast setiap 1 bulan sekali nih. Jadi ikuti terus perjalanan kami, Radar Kesmas Hima IKM Unusa. Nah, untuk pembahasan podcast kali ini, saya nggak sendiri, tapi akan ditemani dengan salah satu narasumber untuk membahas mengenai dilema-dilema vaksinasi massal yang sedang booming pada akhir-akhir ini. Oke, langsung aja kita sapa dulu narasumber kita. Halo Ibu Dwi, bagaimana nih kabarnya Bu? Halo Nisa, alhamdulillah saya baik. Gimana kabarnya Nisa? Alhamdulillah Ibu, saya juga sangat baik sekali. Nah, kalau kalian belum tahu, Ibu Dwi ini adalah salah satu dosen Kesmas yang menjabat menjadi Ketua Prodi S1 Kesehatan Masyarakat Unusa. Dan beliau merupakan salah satu dosen pengajar mata kuliah epidemiologi nih. Nah, saya mau tanya nih Bu, selama pandemi kesibukan apa yang Ibu lakukan? Pandemi sebenarnya sih nggak jauh berbeda ya, karena memang profesinya sebagai dosen, maka kegiatannya ya sama aja, sama kayak sebelum pandemi ya. Berprofesi sebagai dosen berarti kesibukannya ya mengajar, kemudian melakukan penelitian dan pengabdian dan tugas struktural lainnya gitu. Jadi pandemi sih nggak ada bedanya sih, cuma beda tempat kerja aja mungkin ya. Iya, mungkin perubahan yang benar-benar terasa itu cuma yang biasanya kerjanya di kantor, sekarang dipindah ke rumah gitu ya Bu ya? Betul sekali. Jadi ya memang berubahnya cuma lokasi kerjanya aja sih, sama jam kerjanya. Mungkin karena pandemi ini ternyata justru jam kerjanya tuh nggak terasa, terus-terusan selalu ada kegiatan gitu ya. Iya sih Bu, saya juga merasakan perubahan itu juga weekend maupun weekday itu rasanya sama aja karena semua dilakukan di rumah. Nah, langsung aja nih. Iya Bu, kadang terasa jenuh, tapi ya semoga dengan ini semua, upaya ini semua, kita berada di rumah, pandemi bisa segera berakhir. Amin. Langsung aja nih Bu, kita berbincang-bincang santai. Di Indonesia ini lagi mengadakan program vaksinasi massal sebagai salah satu bentuk upaya pencegahan melonjaknya virus COVID-19 nih. Tapi itu ternyata banyak sekali terjadi pro kontra pada masyarakat. Bahkan banyak yang bingung apakah vaksin COVID-19 ini bisa membuat hasil PCR atau antigen jadi positif gitu. Kita kebingungan. Ya, gimana nih tanggapan Ibu? Oke. Jadi sebenarnya kalau dilema vaksin ini memang banyak sekali ya, dan nggak ada habisnya gitu buat dibahas. Dan ini tentunya adanya Radar Kesmas ini cukup bagus, kita bisa sharing dan harus menyaring dulu sebelum kita sharing. Jadi untuk meluruskan apa saja sih yang sudah beredar di masyarakat itu yang meresahkan ya pastinya ya, karena selain kita kasusnya terus meningkat, kemudian kalau masyarakatnya tambah susah untuk divaksin, nah itu mau lama apa lagi kita nih menghadapi pandemi gitu ya. Jadi tadi salah satu dilemanya ternyata banyak di masyarakat itu beredar informasi bahwa setelah vaksin justru membuat hasil PCR atau antigennya positif gitu ya. Iya, betul. Sebenarnya kita cari tahu dulu hal yang sebenarnya kenapa sih hasil PCR atau antigen itu positif. Jadi alat PCR atau antigen itu bisa menghasilkan hasil yang positif kalau nih ya, ada kalaunya, kalau jumlah virus penyebab COVID itu tadi itu dalam jumlah yang cukup banyak atau signifikan. Nah, jumlah yang signifikan itu menunjukkan bahwa virus itu aktif di dalam tubuh. Jadi ketika di swab hasilnya positif, berarti di situ
terdeteksi adanya virus aktif dalam jumlah yang cukup signifikan gitu. Tapi melihat kembali dari bahan vaksin yang kita gunakan saat ini sama sekali tidak berasal dari virus yang aktif, tapi berasal dari virus yang inaktif atau sudah dilemahkan, atau ada yang berasal dari rekayasa virus. Jadi sebenarnya di sini kita bisa meluruskan bahwa tidak bisa dengan vaksin itu hasil PCR-nya menjadi positif gitu, karena virusnya sudah tidak bisa bereplikasi dan virusnya tidak aktif gitu. Hanya saja, kenapa sih kok dia hasilnya kebetulan ternyata setelah vaksin hasil PCR-nya itu positif dan antigennya positif atau antigennya positif begitu ya. Nah, justru ini yang bisa terjadi karena adanya paparan. Paparan misalkan sebelum vaksin ternyata orangnya pernah terpapar dengan penyintas COVID, dengan orang yang penderita COVID gitu, sudah kontak erat dengan penderita COVID tapi dia nggak sadar gitu kan. Jadi sehingga setelah vaksin itu gejalanya baru muncul, kemudian ketika swab ternyata hasil PCR-nya positif gitu. Kemudian bisa jadi setelah vaksin juga, karena sekarang kan vaksinnya massal ya. Kalau Nisa tahu mungkin banyak kan lokasi-lokasi vaksin itu yang justru banyak kerumunannya, ya nggak? Iya Ibu, kita mengantri dengan berkerumun. Bisa jadi itu juga sebagai salah satu penyebab ya, sebelum kita divaksin sudah terdampak virusnya, jadi waktu dicek setelah vaksin kita jadi positif. Itu jadi paparannya itu karena memang kita sempat kontak dengan orang yang COVID begitu, tapi kita tidak sadar. Jadi jangan mengkambing hitamkan vaksinnya gitu ya. Jadi itu yang harus diluruskan, karena memang ketika kita vaksin itu banyak kemungkinan kita sudah tertular sebelumnya atau setelah vaksin kita juga tertular begitu. Begitu Ibu. Terus sebaiknya kalau kita terkena COVID ini Bu, itu apakah masih perlu divaksin kan? Oke, jadi apakah orang yang sudah pernah kena COVID itu harus vaksin atau enggak gitu ya? Oke, sebenarnya memang betul ketika kita sudah pernah kena COVID, kita sudah terbentuk antibodinya gitu ya, sudah terbentuk antibodi. Namun di sini kita perlu tahu bahwa antibodi yang sudah terbentuk di dalam tubuh kita itu masa jangka waktunya itu juga tidak lama begitu ya. Kemudian sekarang ada penelitian yang terus berkembang, ternyata kabar baiknya antibodinya cukup lama bertahan dalam tubuh, kurang lebih 12 bulan, bahkan diprediksi bisa bertahan bertahun-tahun. Tapi di sini kita juga bisa mengantisipasi ya, karena tadi kan kita tidak tahu apakah antibodi kita yang terbentuk itu optimal, bekerja dengan optimal ketika ada virus kembali masuk ke dalam tubuh kita begitu ya. Jadi lebih baik untuk mengoptimalkan antibodi itu tadi, lebih baik kita tetap vaksin meskipun kita baru terkena COVID gitu, sehingga antibodi yang terbentuk itu lebih optimal lagi begitu. Berarti memang lebih baik, lebih disarankan walaupun kita sudah terkena COVID tetap harus vaksin gitu Bu ya, supaya lebih kuat nih menghadapi si virus ini. Nah, iya betul, karena kan tubuh kita itu kayak berperang ya, ketika ada virus tubuh kita itu melawan virus yang masuk gitu. Kalau pertahanan kita kurang gitu kan, otomatis jebol juga itu kekebalannya tadi gitu, yang walaupun kita sudah punya tapi ternyata terbatas atau memang tidak optimal, maka jebol juga, kalah dengan virusnya gitu. Jadi lebih baik vaksin. Iya, itu sangat disarankan vaksin ini. Nah terus Ibu, kan vaksin COVID-19 yang tersedia di Indonesia ini apakah bisa mencegah varian virus penyebab COVID yang lain gitu Bu? Agak khawatir ini
vaksinnya yang ada di Indonesia ini sebenarnya bisa melawan varian baru nggak sih gitu? Kira-kira bagaimana? Jadi memang untuk varian virus ini kan sudah mulai berkembang lagi ya, karena virus ini sebenarnya mudah sekali dia bereplikasi, kemudian dia juga mudah beradaptasi sehingga dia muncul varian-varian baru begitu ya. Nah ini yang memang dikhawatirkan karena varian-varian baru ini sifatnya dia lebih ganas atau lebih mudah menular begitu ya, sehingga kemampuan replikasinya itu sangat cepat gitu. Nah di sini memang terkait penelitian apakah efektif terhadap varian-varian yang baru begitu, sudah ada beberapa penelitiannya, namun tidak terlalu banyak, belum banyak begitu ya, karena peneliti-peneliti ini masih terus melakukan penelitiannya, apalagi memang ini adalah penyakit baru begitu ya. Namun di sini terlihat bahwa efek dari vaksin itu bisa untuk menetralisir berbagai varian baru dari virus COVID-19 ini. Kalau memang dari secara umum vaksin yang kita gunakan selama ini itu mampu menetralisir varian-varian baru. Jadi tidak perlu khawatir apakah efektif atau tidak. Yang jelas ada penelitian, tapi perlu lebih banyak penelitian lagi untuk membuktikan apakah efektif terhadap varian-varian tertentu. Begitu. Ya, jadi yang penting dengan kita vaksin itu bisa menetralisir saja itu sudah cukup menurut saya juga. Ya, tidak perlu dipikirkan dulu, nanti kan akan ada vaksin-vaksin yang baru tentunya dengan meneliti varian virus yang lainnya. Nah, iya betul, karena memang efeknya yang kita rasakan memang jauh lebih banyak manfaatnya daripada risikonya begitu ya. Karena vaksin ini lebih banyak manfaatnya itu tadi, meskipun vaksin ini tidak mencegah penularan atau infeksi, tetap ada risiko terinfeksi ya. Jadi kita jangan PHP ke masyarakat gitu ya. Oh nanti udah vaksin nanti nggak bakal ketular lagi nih, nggak bakal kena lagi gitu ya. Tapi ternyata bukan seperti itu. Vaksin yang kita gunakan ini bisa mencegah keparahan ataupun risiko kematiannya gitu. Jadi bukan berarti udah vaksin terus kita santai-santai nggak usah prokes gitu ya, kan udah vaksin gitu ya. Nah itu juga yang itu seharusnya orang tuh salah ya. Padahal kan walaupun kita vaksin juga kita harus menerapkan prokes gitu. Betul, karena bukan berarti kalau sudah vaksin itu merasa sudah bebas dari ancaman tertularnya, tapi padahal sebenarnya tetap kita punya risiko untuk tertular atau terinfeksi gitu ya. Tapi ketika kita sudah vaksin, risiko kita untuk mengalami COVID yang berat atau risiko kematian itu bisa lebih rendah. Iya. Nah, ini ada satu yang menggencarkan Ibu, dari sekian banyak dilema vaksinasi itu ada yang bikin orang jadi parno gitu. Kalau kemarin itu saya dengar setelah vaksin COVID-19 itu kita bisa meninggal katanya Bu. Jadi vaksin COVID-19 itu bisa mengakibatkan kematian. Nah itu juga bikin agak parno juga jadinya. Mau vaksin itu maju mundur gitu. Iya benar sekali sih. Sempat ada kabar, beritanya juga sempat viral gitu ya, meresahkan sekali karena jadi bikin orang takut mau vaksin gitu. Ternyata ada kasus di mana orang itu setelah vaksin itu meninggal gitu ya, dan itu usianya juga masih muda begitu kan ya. Iya betul. Ini sebenarnya seharusnya perlu diinvestigasi dulu, ditelusuri dulu sebenarnya penyebab kematiannya ini apa. Jadi Komnas KIPI namanya, itu melakukan investigasi apakah memang kejadian itu karena vaksin atau tidak. Ternyata belum cukup bukti untuk mengkaitkan kejadian
meninggal itu tadi karena efek vaksinnya gitu. Jadi belum terbukti jelas kalau meninggalnya itu karena vaksin gitu ya. Nah, ini yang memang masih belum jelas apa penyebabnya, tapi memang ada dugaan atau kekhawatiran penyebab meninggalnya itu karena ada pembekuan darah gitu. Karena memang di sini kalau nggak salah kasusnya itu habis vaksin AstraZeneca ya, kalau nggak salah itu kasusnya habis vaksin dengan vaksin AstraZeneca. Memang ada kemungkinan dugaan vaksin AstraZeneca itu dalam komponen vaksinnya itu berpotensi memang menyebabkan keping darah atau trombositnya itu teraktivasi gitu ya. Jadi bisa menimbulkan pembekuan darah gitu. Tapi itu kejadiannya sangat langka, jarang sekali terjadi gitu. Jadi lebih banyak manfaatnya dibandingkan risikonya itu tadi. Jadi mungkin ketika setelah vaksin ada gejala-gejala yang cukup berat, misalkan ada pembengkakan, rasa pusing, tidak nyaman yang tidak bisa hilang gitu, maka segeralah lapor ke dokter gitu. Jadi supaya segera ditangani. Jadi vaksinnya tetap aman, tidak perlu ragu lagi buat vaksin gitu. Jadi jangan mengkambing hitamkan vaksin gitu ya. Iya Bu, kan lebih banyak faedahnya daripada mudaratnya. Ya, kalau anak sekarang itu banyak lebih berfaedah lah daripada kamu nggak vaksin gitu kan. Apalagi itu tadi ya, banyak sih memang dilema vaksin itu yang cukup menjadi tantangan kita nih, apalagi Kesmas kan pastinya kita harus bisa memberikan pemahaman ke masyarakat, meyakinkan ke masyarakat bahwa vaksin ini loh bermanfaat gitu. Iya, kita juga agak dilema ya karena berita-berita yang asal disebarkan gitu. Jadi intinya kita harus bisa memilah-milah berita yang harus kita terima gitu kan. Kita tidak bisa melarang orang lain menyebarkan berita, tapi kita bisa meminimalisir untuk menerima beritanya. Nah, terus ada lagi nih Bu, tentang kehalalan vaksin. Kan kita sebagai negara dengan mayoritas muslim itu agak mengkhawatirkan tentang kehalalan vaksin COVID-19 itu bagaimana gitu Bu? Menurut Ibu sendiri bagaimana Ibu? Oke, ini topiknya cukup berat. Karena halal haram ya. Halal haram. Saya juga belum halal loh. Malah curhat sih. Jadi terkait halal haramnya vaksin ya, sebenarnya ini juga cukup membuat pemerintah kita itu kesulitan mencakup vaksin massal di Indonesia itu karena ada keraguan masyarakat kita terkait kehalalan dari vaksin gitu ya. Nah, sebenarnya kita sudah tahu bahwa MUI saja sebenarnya sudah mengizinkan ya, mendapatkan izin karena memang ini lagi kondisi darurat. Jadi kalau kondisi darurat berarti memang diperbolehkan gitu. Jadi tapi kita perlu tahu juga hal-hal apa sih yang membuat sesuatu itu menjadi tidak halal gitu ya, atau menjadi haram gitu ya. Ini yang perlu kita tahu, bahwa yang pertama tujuannya apa dulu nih. Tujuan vaksin ini kalau untuk buat sesuatu yang jelek gitu ya, atau yang tidak berfaedah gitu ya, berarti itu udah salah gitu kan ya. Tapi seperti yang kita tahu di sini, adanya vaksin ini tentunya tujuannya untuk kita bersama supaya bisa terhindar dari ancaman virus gitu ya, melindungi lah ya, efek perlindungan, memberikan efek perlindungan. Maka dari tujuan sebenarnya kita udah lolos untuk halal haramnya ya, kita sudah lolos di situ. Kemudian dari sisi bahan, pasti kan kita
ketika menilai sesuatu itu halal atau tidak, kita melihat dari bahannya gitu ya, yang memang banyak kali dikatakan bahwa bahan dari vaksin itu menggunakan unsur babi. Babi, ya. Iya, ini yang agak meresahkan, bikin orang bingung. Jadi memang ada beberapa kandungan untuk membuat komponen vaksin itu, salah satunya memang mengandung komponen dari babi itu ya, unsur babi, tapi ternyata tidak langsung bersinggungan dengan vaksinnya yang dibuat gitu ya. Jadi itulah yang dikatakan juga tadi bahwa dari segi kedaruratan itu tadi juga diperbolehkan karena kondisi darurat. Kemudian dari segi prosesnya juga kita harus tahu apakah prosesnya ini melewati proses-proses yang tidak diperbolehkan gitu ya, karena yang dikhawatirkan ada proses-proses yang melanggar dari aturan-aturan agama gitu misalkan. Jadi dari proses pembuatan vaksinnya pun ini tentunya sudah diperhatikan uji klinis yang sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah gitu ya, dan dalam melakukan suatu eksperimen pun itu ada kode etiknya juga gitu ya. Jadi tidak melanggar hal-hal yang dilarang begitu. Jadi tidak melakukan hal-hal yang dilarang. Jadi sesuai dengan kaidah-kaidah keilmiahan gitu. Jadi insya Allah sesuai arahan dari MUI juga, itu kan para ulama pun sudah bilang bahwa kita tidak perlu lagi memperdebatkan halal haram vaksin ya, karena memang ini situasi darurat dan diperbolehkan begitu. Jadi lebih baik kita mengikuti anjuran yang sudah diberikan. Jadi itulah kalau dianalogikan seperti itu kalau dari segi kehalalan vaksinnya gitu. Apalagi sekarang ada lagi tuh yang bilang kalau vaksin itu nanti dimasukkan chip gitu ya, ada chip di dalamnya. Kita dikepoin kemana-mana karena ada chip di dalam vaksinnya gitu ya. Emangnya kita orang penting gitu ya yang dikepoin gitu. Iya. Kita nih bukan siapa-siapa gitu. Kita apa gitu. Betul Ibu. Kita hanya masyarakat biasa, bahkan kita mendaftar KTP atau mendaftar apapun yang memasukkan identitas itu kan kita juga sudah memberikan identitas kita ke pihak lain gitu. Jadi sebenarnya nggak usah khawatir. Jadi memang nggak tahu ya, oknum-oknum untuk penyebar keresahan vaksin itu memang ada loh. Jadi itu yang perlu hati-hati, jangan sampai apa yang disebar oleh kerabat kita atau keluarga kita atau orang-orang terdekat kita itu yang salah begitu. Jadi kita jangan mudah terpancing dengan informasi-informasi yang belum jelas gitu ya. Terus ya harus hati-hati juga. Betul Ibu. Baik Ibu, terima kasih karena sudah mau meluangkan waktu untuk menjadi narasumber podcast kami. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada para pendengar kita nih Bu. Oke. Yang jelas sama aja sih ya, sama yang lainnya, kita dalam masa pandemi ini semua sama-sama susah. Jadi tolong kita sama-sama berperan di sini melawan pandemi ini dengan mematuhi protokol kesehatan, dan ayo yang belum vaksin segera vaksin, jangan ragu lagi. Tadi sudah dengar podcast dari kita, semoga bisa mencerahkan semuanya, dan semoga Radar Kesmasnya juga semakin sukses ya, nanti ngundang yang lain lagi nih. Oh iya pasti Ibu. Terima kasih untuk saran-sarannya. Nah dengerin nih para pendengar, vaksin itu lebih banyak faedahnya daripada mudorotnya. Jadi jangan khawatir lah, itu kekhawatiran itu disingkirkan terlebih dahulu, dan jangan lupa untuk memilah-milah berita, jangan ditelan mentah-mentah nih kebiasaan warga Indonesia.
Setuju. Oke, kalau begitu terima kasih juga kepada para pendengar karena telah bersedia mendengarkan podcast ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Nantikan podcast kami selanjutnya dan sampai bertemu di next episode.